Gondorwo itu terlihat sangat sombong, merasa akan mudah sekali melewati jembatan itu, dan karma cepat sekali datang. Jembatan itu jeblos dan Gondorwo itu hampir saja terjatuh ke bawah jembatan. Beruntung saja ia masih bisa berpegangan di tali jembatan itu yang putus, dan anak yang dari tadi ia ganggu justru menyelamatkannya. Dan saat mereka melanjutkan perjalanan, malah tiba-tiba jatuh sebuah batu besar raksasa entah dari mana. Mereka semua sempat terdiam dan batu itu mengarah ke mereka. Gondorwo itu malah berlari ke depan, sedangkan yang lain hanya menghindar ke tepi gua itu, sehingga batu itu terus mengejar Gondorwo sampai akhirnya Gondorwo itu gepeng terlindas batu raksasa, dan kini Gondorwo itu menjadi tipis seperti kertas. Anak yang dari tadi diganggu Gondorwo itu merasa senang karena Gondorwo itu tersiksa. Rombongan Gondorwo itu pun akhirnya sampai ke tempat yang mereka cari. Raksasa Rasamin ini membawa sebuah pedang emas paling sakti di dunia. Pedang itu ia serahkan ke anak ini karena menurut legenda anak ini adalah seorang ahli pedang yang dapat menyelamatkan bumi dari serangan jin jahat. Jika anak itu bisa membuka pedang itu, maka benar dialah orang yang disebutkan dalam legenda. Anak itu pun langsung mencoba membuka pedang itu, dan ternyata benar ia bisa membukanya. Tapi ia kaget dan justru melempar pedang itu. Tiba-tiba rambut pesulap merah ini berdiri sendiri. Itu adalah tanda ada bahaya di sekitarnya. Dan ternyata benar sekali, gua itu tiba-tiba bergetar dan tampak ada seseorang mengebor gua itu. Tak lama setelah itu muncul monster-monster robot dari dalam bor raksasa itu dengan jumlah yang sangat banyak, dan ada seorang perempuan pula di sana. Raksasa Min itu langsung mencoba menghalau mereka dengan mengibas-ngibaskan sayapnya sampai membuat pusaran angin yang cukup kencang. Wanita gulungan benang ini pun kesal dan akan melawan raksasa itu. Hanya bermodalkan benang yang ada di badannya itu, gadis ini dengan pedenya melawan seorang raksasa yang sangat kuat. Dan ternyata monster robot besi yang dibawa oleh gadis benang itu membantu gadis itu menggigit raksasa itu sampai ia terjerat. Dan gadis benang itu langsung menyingkirkan senjata milik raksasa itu dan merusak sayapnya. Monster besi yang mempunyai baling-baling ini pun langsung menyeret raksasa itu dan membawa raksasa itu pergi. Teman raksasa itu pun tercengang, tapi peliharaan anak ini justru ingin mengamankan pedang sakti yang dibawa oleh raksasa tadi. Tapi ada monster robot lainnya yang berusaha menghalangi dan akan menyerang hewan kecil itu. Tak terima peliharaannya akan diserang, anak ini langsung berlari mengarah ke pedang itu dan langsung membuka pedang sakti itu lagi. Anak ini diserang oleh jin robot dengan senjata, tapi pedang sakti yang kini berada di tangannya itu mencoba melindungi anak itu dengan membuat pergerakan sendiri. Pedang sakti yang hanya bisa dikendalikan oleh anak itu seorang kini terus melindungi dirinya dari serangan robot yang sangat barbar sekali. Robot itu sudah siap menghajar leher anak itu, tapi lagi-lagi pedang itu bergerak sendiri melindunginya. Dan saat anak itu tertunduk, pedang itu mengeluarkan cahaya dan langsung menghantam robot besi yang sangat ganas itu. Tak butuh waktu lama, pedang itu membelah tubuh monster besi itu. Sampai-sampai setelah membelah besi itu, anak ini terhempas bersama pedang itu. Tapi ada pula kini spesies besi lainnya, dan wanita inilah yang mengendalikan dan menciptakan monster yang berasal dari besi itu. Anak ini sangat ketakutan, tapi tiba-tiba malah pedang ini terlempar dengan sendirinya dan dengan mudah